Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen penguji atau penilai, perkenalkan saya bernama Muhammad Fahri Junior Firdaus, Sarjana Pendidikan Islam, Magister Pendidikan Islam dengan unit kerja di SD Negeri Danukusuman, Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini menjalani proses PPG tahun 2025 dalam LPTK Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dengan NIM 25321213332. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan sebuah pembelajaran dengan basis masalah atau kita kenal dengan istilah PBL, yaitu Problem Based Learning, yang akan kami ujikan pada siswa-siswi kami, yaitu kelas 4 mata pelajaran Pendidikan Agama Islam semester 1 kali ini. Materi yang kedua yaitu mengenai meneladani sifat-sifat Allah, yaitu Asmaul Husna. Bagaimana praktek kami? Mari kita saksikan pada video berikut ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Anak-anak sekalian, seperti yang sudah Pak Farid janjikan pertemuan sebelumnya, bahwasanya hari ini kalian akan saya ajak untuk menuju ke ruang lab komputer. Senang enggak anak-anak hari ini? Senang. Ya. Jadi nanti kita berusaha untuk memanfaatkan lab komputer ini. Kadang kita di kelas, kadang kita ke sini. Ya. Untuk hari ini kita fokus untuk di sini. Selanjutnya anak-anak, Pak Fahri mau mengabsen dulu. Adakah yang nggak masuk hari ini? Ada. Ya. Berapa anak? Satu anak ya. Siapa namanya? Air nggak masuk. Air. Ada yang tahu alasannya? Sakit. Oh, sakit ya. Kita doakan semoga Air segera lekas sembuh. Allahumma amin. Selanjutnya anak-anak, hari ini kalian sudah siap belum menerima pelajaran? Siap. Siap ya? Siap. Untuk lebih semangat lagi, Pak Fahri ingin kalian tepuk. Yuk kita tepuk bersama-sama biar kita semakin semangat, biar pikiran kita menjadi fresh. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua, dihormati, cinta Islam, sampai mati. la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Kesempatan kali ini sebelum kita mulai pelajaran, Pak Fahri minta satu anak untuk memimpin doa dulu agar kita diberkahi oleh Allah, agar pelajaran kita bermanfaat dan kamu pulang dengan membawa ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ayo Mbak Rara, silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran tadi sudah berdoa, alangkah baiknya kita sebagai warga negara Indonesia, kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan kita. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku,
aku berdiri dari kandung ibu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih. Silahkan duduk kembali anak-anak. Ya anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, sampailah sudah kita pada penyampaian materi. Anak-anak, pada hari ini Pak Fahri akan menyampaikan sebuah materi bab 2, yaitu tentang Asmaul Husna. Mungkin kalian ada yang pernah dengar Asmaul Husna? Ada yang tahu Asmaul Husna? Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama baik Allah. Kemarin di pelajaran yang pertama kemarin kita membahas tentang surat Al-Hujurat ayat 13, yang di sana isinya tentang bahwa manusia itu diciptakan dari laki-laki dan perempuan. Bersuku-suku, Allah menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Tujuannya bukan untuk bermusuhan, tapi untuk apa? Saling mengenal. Ya, itu materi yang kemarin. Kita sekarang fokus ke Asmaul Husna. Tapi anak-anak, Asmaul Husna itu jumlahnya banyak ya. Berapa toh? Pinter, 99. Pada kesempatan kali ini nanti kita hanya belajar 5 Asmaul Husna saja, yaitu apa saja? Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus, As-Salam, dan yang terakhir Ya anak-anak, sebelum kita mulai untuk mendalami materi kita pada hari ini, Pak Fahri terlebih dahulu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Kenapa sih kalian kok disuruh untuk mempelajari Asmaul Husna ini? Nah ini, coba kita lihat di depan ini, di layar. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama adalah kalian itu akan diharapkan untuk dapat memasangkan arti Asmaul Husna. Semisal Al-Malik itu artinya apa, Al-Qudus artinya apa, dan lain sebagainya. Yang kedua, kalian itu diharapkan untuk dapat menjelaskan arti Asmaul Husna tersebut. Oh, Al-Malik artinya maha merajai atau menguasai. Maksudnya gimana toh? Nah, kamu harus bisa itu nanti. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kalian diharapkan dapat untuk bekerja sama. Karena nanti Pak Fahri akan bentuk kalian sebuah kelompok ya, yang terdiri dari beberapa siswa, nanti ada 5 kelompoknya. Tujuannya untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan Asmaul Husna pada kehidupan sehari-hari. Itu sedikit atau beberapa tujuan pembelajaran yang akan kalian capai di akhir pelajaran nanti. Untuk itu kita lanjut ke materi. Anak-anak, di sini Pak Fahri ada sebuah video ya. Nanti kalian lihat, kalian cermati. Video itu menggambarkan tentang apa toh? Nanti kalian cermati untuk awalan kita sebelum kita masuk ke materi Asmaul Husna ini. Coba kalian saksikan. Raja gurita yang sombong. Teman-teman, cepat sembunyi. Okto si gurita Berteman dengan makhluk laut lainnya. Ya. Selesai sudah anak-anak. Itu tadi kisah tentang Raja Gurita yang sombong, yang angkuh, yang merasa dirinya itu paling kuat, paling hebat, ya, bisa menguasai keadaan laut, semua bisa dikalahkan. Padahal nggak boleh ya anak-anak, sombong itu nggak boleh. Sombong itu perbuatan buruk, termasuk perbuatan setan. Di sini ada nggak yang sombong? Ya, mudah-mudahan nggak ada semuanya. Baik nanti di sekolahan maupun di rumah tidak boleh sombong. Sekaya apapun kalian, sepinter apapun kalian, secantik atau setampan pun kalian, kita tidak boleh sombong. Ya, paham anak-anak? Ya. Nah, kiranya kalau kita lihat video itu tadi, yang menguasai alam semesta itu siapa tuh anak-anak? Siapa? Allah. Ada nggak selain Allah yang menguasai alam semesta ini?
Tidak ada. Berarti Allah itu maha kuasa. Allah maha merajai. Semuanya dikuasai sama Allah. Andai kata Allah sombong, itu pantas. Ya, karena memang Allah itu menguasai semuanya. Tapi kalau kita sebagai makhluk kok sombong, itu tidak boleh dan tidak pantas. Anak-anak semuanya, kita masuk ke pelajarannya. Di sini Pak Fahri sudah menyiapkan materi, yaitu tentang 5 Asmaul Husna. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Suara siapa ini? Iya, ini suara Pak Fahri sendiri. Pak Fahri membuat video ini untuk pembelajaran kalian. Jadi nanti kalau kamu di sini belum paham, kalian di rumah bisa mengulangi lagi lewat YouTube-nya Pak Fahri. Kalian nanti bisa like, komen, dan subscribe. Yukruf TV ya. Nanti tolong dilihat kalau belum paham di rumah. Teladan mulia. Teladan mulia Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama baik atau yang indah miliknya Allah. Nah ini anak-anak, Asmaul Husna itu terdiri dari 2 kata, yaitu Al-Asma yang artinya itu nama, dan Al-Husna artinya itu indah atau baik. Maka jika digabungkan, Asmaul Husna artinya nama-nama yang indah atau yang baik miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa yang dikatakan temanmu tadi, jumlah Asmaul Husna itu ada 90. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah Al-Malik. Al-Malik artinya Allah Maha Merajai. Nah, Al-Malik itu artinya Allah Maha Merajai. Tertinggi untuk mengendalikan segala sesuatu. Nah, maksudnya gimana? Allah itu zat yang paling tinggi. Makanya beliau atau dia, Allah itu merajai semuanya, menguasai semuanya, baik yang ada di dalam dunia ini seisinya maupun yang ada di akhirat. Kalian merasa takut, tidak usah khawatir, kita punya Allah. Allah itu akan memberikan keamanan sama kita. Siapa di sini yang kalau malam pergi ke kamar mandi masih takut? Tunjuk jari. Ayo, jujur. Iya, ada 2 anak yang masih takut. Kenapa takut? Takut apa coba? Takut apa? Hantu. Takut hantu. Mbak Rara takut enggak kalau ke kamar mandi malam-malam sendiri? Enggak takut. Mbak Naomi? Enggak takut. Nah, Mbak Selin sama Mbak Moza mulai nanti jangan takut lagi. Ingat kita punya Allah. Allah Al-Mu'min, yaitu pemberi aman. Kita bakal aman, nggak ada yang akan mengganggu kita kalau kita semua pasrahkan sama Allah. Nggak perlu takut lagi ya nanti ya. Ya. Al-Mu'min yang menjadi salah satu sifat Allah mengajarkan kepada seorang hambanya untuk meminta perlindungan hanyalah kepada Allah semata. Nah tuh, kita meminta perlindungan itu hanya kepada Allah. Jadi tidak perlu takut ya. Sudah selesai nih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya anak-anak coba. Tadi setelah melihat tayangan video pada YouTube-nya Pak Fahri tadi, ada nggak yang mau disampaikan? Atau Pak Fahri ada pertanyaan? Apa arti dari Al-Qudus? Siapa yang tahu? Coba Mbak siapa? Selin itu Celin, ini Celin itu Selin, hampir sama. Apa Mbak Selin artinya Al-Qudus tadi? Maha Suci. Tepuk tangan dulu anak-anak. Langsung pertanyaan yang kedua. Apa Asmaul Husna yang artinya Maha Pemberi Keamanan? Mas Oksel apa? Al-Mu'min. Benar atau enggak? Benar, tepuk tangan lagi ya. Anaknya ketika di kamar itu menjaga kebersihan, selalu bersih, rapi, indah. Coba apa?
Al-kudu suci, bersih. Ya. Nanti kalau yang belum paham, nanti bisa nonton videonya lagi. Atau kalau yang mau bertanya, silahkan bertanya. Ada nggak yang ditanyakan? Tidak ada? Kita lanjut ya. Selanjutnya anak-anak, Pak Fahri ingin memberikan tugas kepada kalian. Tugas kelompok ini, nanti satu kelompok terdiri dari 3 orang, ada salah satu yang 2. Sudah itu ya, kelompoknya satu baris saja, pas ini nanti. Silahkan maju ke depan, perwakilan satu persatu untuk mendapatkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Perwakilan ya, maju satu persatu. Kelompok 1 ini paling ujung. Kelompok 2 mana tadi? Ini ya, kelompok 2, kelompok 3 ini, kelompok 4 ini, dan kelompok 5 ini. Ini kelompok 1. Ini nanti dikerjakan ya bersama kelompoknya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3, kelompok 4. Double. Ya, ini dan ini kelompok 5. Nanti anak-anak silahkan bekerja sama dengan temannya, ditulis di sini. Jangan lupa nama, nomor absennya, terus kelompoknya, kelompok berapa ditulis. Ya, silahkan kembali kerjakan sekarang membentuk kelompok. Gimana anak-anak? Ada mengalami kendala atau kesulitan enggak? Ada? Gimana? Sudah bisa memahami soalnya? Ya, ini soalnya ya. Ini soalnya kamu kelompok 1 nih berarti. Nah, itu. Nah, nanti kalian bahas masalahnya apa, solusinya gimana. Di situ kan sebelumnya ada cerita kan? Nah, kamu baca dulu, nanti kamu rencanakan solusinya biar bagus, biar bisa terselesaikan itu gimana. Silahkan dilanjut dulu. Oh ya, bagaimana? Ya, ini nanti sesuai kelompoknya ya. Kamu kelompok 2, berarti tugasmu yang ini. Ya, tugasmu yang ini soalnya. Sebelumnya di lembar yang depan tadi ini ada bacaan ceritanya. Nah, di situ kan ada muncul masalah toh. Nah, kamu cari jalan keluarnya bagaimana itu kalau ada masalah seperti itu. Ya. Ini sudah lancar? Ya, alhamdulillah. Kelompok sini bisa? Ya, pinter. Kelompok sini bisa ya? Ya. Ini Pak Fahri mau menyuruh kalian dulu siapa yang sudah selesai dan ingin mempresentasikan, silahkan tunjuk jari. Ya, kelompok ini dulu aja, yang berdua nih. Ya, yuk maju ke depan untuk mempresentasikan. Ya, berdua silahkan maju. Yang lain tolong dengarkan ya. Ya, agak keras ya, biar temennya yang di belakang dengar. Dapat mengingatkan penduduk tentang pentingnya menjaga kebersihan secara fisik dan spiritual. Kebersihan hati berarti menjaga perilaku, pikiran, dan niat agar selalu suci. Ya, tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Silahkan kembali ke tempat. Silahkan dari kelompok berapa ini? 2 ya. Silahkan dipresentasikan jawabannya. Masalahnya apa? Solusinya bagaimana? Penduduk merasa tidak puas menghadapi tantangan dan bahaya yang datang ke negeri cahaya. Ya, solusinya? Jadi, saya mengajarkan penduduk untuk menghadapi masalah mempercaya diri dan mengkabulkan hati, serta menunjukkan bahwa kekuatan berasal dari keyakinan kepada Allah. Oh iya, tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Pelan-pelan.
kelas, ya. Ini maju ke depan. Yo, masalahnya apa yang kalian temukan? Ya, perselisihan. Yang lain dengarkan ya, anak-anak. Ya. Oh iya, silakan duduk. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Ya, jadi sudah semua ya. Masalahnya sudah kalian temukan beserta solusinya. Dan alhamdulillah jawaban kalian sangat luar biasa sekali. Ya anak-anak, terima kasih telah mengerjakan tugas kelompoknya. Sekarang untuk kalian biar lebih fresh lagi, Pak Wari punya nyanyian yang masih ada kaitannya dengan pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Kalian dengarkan, nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. Nih, kita dengarkan dulu. Al-Malik artinya Allah Maha Raja, Al-Aziz ya Allah yang Maha Mulia. Bisa anak-anak? Bisa ya? Coba kita nyanyikan bersama-sama yuk. Wahid, Isnain, Salasa. Al-Malik artinya Allah Maha Raja, Al-Aziz ya Allah yang Maha Mulia, Al-Qudus berarti Allah Maha Suci, Assalam ya Allah ya Maha Sejahtera. Itulah 5 asmaul husna dan artinya ya. Tepuk tangan. Senang enggak anak-anak hari ini? Pak Fahri ingin membuat kalian lebih senang lagi ya. Ada layar monitor, di situ sudah Pak Fahri siapkan untuk 5 asmaul husna dan artinya. Silahkan kalian klik start ya, klik start. Yang layarnya gelap bisa digerak-gerakkan ya, digerakkan gini. Nah, klik start, lalu kalian tarik atau didrag ya. Itu ada tulisan Arab, terus dikasihkan ke mana namanya arti yang sesuai, ditarik. Bisa belum? Tuh diklik Mbak, ya diklik. Klik ini. Nah, ini ditarik. Contoh nih yang di depan nih ya, itu nanti soalnya diacak beda-beda. Ya, contoh nih. Al-Qudus artinya apa? Pak Fahri kasih contoh 1. Nah, itu ditarik ya. Coba kerjakan sendiri-sendiri karena setiap anak soalnya berbeda-beda. Ada yang belum bisa? Ya itu ditarik. Ditarik, pencet, dipencet, ditekan ya, ditekan langsung digeser. Ya, seperti itu, dipaskan ke kotak yang sesuai jawaban kalian. Ya anak-anak, itu tadi sebuah apa namanya? Bisa dikatakan kartu ya. Kalau kita menggunakan manual itu kita pakai kartu, kita menjodohkan itu. Nah, itu Pak Fahri set pada wordball ya, wordball, yaitu biar kalian tidak gaptek, biar kalian juga bisa menggunakan yang namanya komputer atau laptop. Masih ada satu permainan lagi anak-anak yang ini sangat seru, yaitu Pak Fahri pakai aplikasi Kahoot
Silahkan kalian klik atau pindah ke menu Kahoot ya. Menu Kahoot. Ya, di situ dulu. Ya, yang paling atas kiri. Atas kiri diklik. Ya, ada tulisan Kahoot, diklik, tapi jangan diklik silangnya. Ya, ini pinnya nih 6914838. Diklik lalu diketik. Ya. Diklik lalu diketik. Nggak pakai spasi, langsung semuanya. Ini juga bisa kalian kerjakan di rumah lewat gadget kalian, lewat smartphone kalian, ya. Habis itu enter, ya. Masuk enter, masuk tulis nama. Itu ada nama ya, tulis nama kalian. Ya, kalau sudah dikasih nama, oke go. Oke go, nunggu dulu ya. Itu Selin sudah masuk, Moya sudah masuk, Tiffany sudah masuk, Naswa, Celin sudah, ya. Seneng kan kalian? Ya, ada ke 11. Ayo kurang 3 lagi. Siapa yang belum? Sudah semua? Sudah? Ada yang belum masuk? Anak-anak sudah masuk semua ya? Sudah masuk semua? Sekarang Pak Fahri akan memulai baca pertanyaan sungguh-sungguh. Silahkan dijawab sesuai yang ada di layar kalian. Tidak perlu kalian tengok ke depan. Ayo, sesuai yang ada di layar kalian. Siap? Yuk, kita mulai dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Pertanyaan pertama. Ketua harus bersikap tegas serta adil terhadap anggotanya yang dipimpin. Sikap ini mencerminkan Asmaul Husna ... Kalian ada waktu 30 detik untuk menjawab. Sudah ada 3 jawaban, yang 13. Lanjut ya, ayo berikutnya pertanyaan selanjutnya. Tertinggi siapa ini? Tia ya. Klasemen pertama Tia memimpin, dilanjut Rara dan sebagainya. Siap pertanyaan kedua? Ketika ada masalah, harus percaya Allah memberikan rasa aman dalam hatinya. Apa sifat Allah yang sesuai situasi tersebut? Waktu hanya 20 detik, lebih pendek dari tadi. Lanjutnya ya. Iya. Klasmen selanjutnya. Ayo lanjut. Pertanyaan ketiga. Ingat hanya 20 detik. Pak Fahri tidak membacakan soalnya. Empat jawabannya masuk. 7, 9, 12. Yeah. Lanjutnya ya, kita lihat dipimpin oleh siapa ini? Masih Rara yang unggul, Oksel nomor 2. Pertanyaan keempat, ayo yang paling bawah-bawah masih bisa mengejar. Ini waktu hanya 20 detik. Lima jawaban masuk, 9 jawaban masuk. Iya. Wah, Moza mengejar peringkat kelima, naik Moza. Terakhir ya, ini soal terakhir. Oksel kalau bisa menjawab paling cepat nanti bisa membalap Rara kalau Rara jawabannya salah. Ya, ini akan berubah-ubah terus. Ya. Siap anak-anak? Ingat, ini hanya 10 detik saja. Ya, siap? 1, 2, 3.
seorang kepada senjata. Oke. Ya, ada yang kejebak ternyata. Kita lihat klasemennya anak-anak. Siapa yang ke podium? Juara 3. Kita beri tepuk tangan buat Clara. Juara 2, Selin. Juara 1-nya siapa? Oksa. Ya anak-anak, sudah sampailah di penghujung pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Tapi sebelum Pak Fahri tutup, kita simpulkan dulu apa yang telah kita pelajari pada hari ini tadi ya. Tapi sebelum Pak Fahri simpulkan, ada yang mau bertanya enggak anak-anak? Oh iya Mbak Rara, apa pertanyaannya kira-kira? Oh iya, contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari sifat Allah Al-Qudus. Apa anak-anak ada yang tahu? Siapa yang tahu? Oh iya, silakan dijawab. Kita bisa membersihkan kelas kalau di sekolah, kalau di rumah, kita cuci piring atau baju. Oh ya, pintar. Contohnya seperti itu ya, yang ditanyakan sama Mbak Rara tadi. Contohnya kalau di sekolahan kita bisa piket di kelas atau membersihkan ruang kelas kita. Itu contoh meneladani atau menerapkan sifat Allah Al-Qudus, karena Allah itu Maha Suci, Maha Bersih ya. Kalau di rumah ya kamu bisa mencuci baju, termasuk kamu sebelum sholat kamu harus pintar sekali berwudu, atau kalau nggak pakai air, wudunya diganti dengan tayamum. Itu namanya bersuci atau taharah ya. Itu Mbak Rara sudah jelas ya? Sudah jelas. Oke anak-anak, kita simpulkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama ya, Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang indah, terdiri dari 99 nama, itu miliknya Allah semua. Dan selanjutnya pada kesempatan kali ini tadi kita belajar 5 Asmaul Husna. Yang pertama tadi apa? Al-Malik dulu. Apa Al-Malik tadi artinya? Maha merajai, pinter banget. Yang kedua Al-Aziz artinya maha perkasa atau kuat. Yang ketiga apa? Al-Qudus artinya maha suci. Yang keempat As-Salam artinya maha pemberi selamat ya, maha pemberi selamat. Dan yang terakhir yaitu Al-Mu'min yang artinya adalah maha pemberi keamanan. Oke anak-anak, cukup senang dah kalian hari ini? Ingin seperti ini lagi? Ya, karena waktu yang memisahkan pertemuan kita pada hari ini, kita lanjut pertemuan yang akan datang dengan materi yang berbeda. Pak Fahri berharap kalian belajar lagi sungguh-sungguh di rumah, perdalam materi lagi. Kalian saling mendoakan agar kita semua sehat walafiat, bisa bertemu di kesempatan yang akan datang. Kita akhiri anak-anak, Pak Fahri yang akan memimpin doa. Di tempat duduk siap berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Pak Fahri mohon maaf apabila ada kata-kata atau perilaku Pak Fahri yang kurang berkenan. Selanjutnya kalian bisa masuk ke kelasnya di atas untuk mengikuti pelajaran selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.